Jadi kalau di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar nggak ada azan 2 kali. Azannya cuma sekali Jumat. Kan gitu. Orang-orang. Begitu yang terjadi. Kalau anda mau lebih sesuai dengan sunnah, maka sekali saja azan. Itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada beberapa hal yang tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya salah lah. Jangan kita ikuti, kan begitu. Azan Jumat 2 kali misalnya. Kaligrafi di mana-mana misalnya. Salat qiyamul lail lebih dari 11 rakaat misalnya. Dan 2 kali salat Jumat bid'ah. Ustaz, taklah. Tengoklah. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, azan 2 kali Jumat. 2 kali ketika Jumat. Tengok ada hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Baina azanainis salah. Di antara 2 azan ada salat. Berarti apa maksud 2 azan sana? Ada 2 syarah ulama. Ada yang mengatakan 2 azan di sana adalah azan dan iqamat. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan 2 azan itu adalah azan pertama dan azan kedua. Di antara waktu 2 azan itu ada salat. Mana dia 2 azan? Azan pertama menandakan waktu masuk, azan kedua menandakan khutbah sudah dimulai. Kalau khutbah sudah dimulai, maka diam, tak boleh lagi berbicara dan menoleh kiri kanan. Batuk mendehem saja tak boleh. Khatib ni dah terlalu lama dia. Itu tak boleh itu ketika Jumat itu. Tak boleh dia. Tak boleh. Jadi ada baina azanain ini, bukan bid'ah dia. Maka di dalam usul fikih tak salah satu ini menjadi ijma' sukuti malah yang sudah disepakati oleh ulama. Sudah menjadi ijma' dia. Tengok di Makkah azan 2 kali Jumat, Madinah azan 2 kali Jumat. Di mana-mana masjid-masjid besar dunia azan 2 kali Jumat. Dan ini merupakan sunnah daripada sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka Nabi kan mengatakan, ikutilah sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan khulafa'ir rasyidin, sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin setelah aku. Ini azan 2 kali Jumat ini sunnah khulafa'ir rasyidin Nabi. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi azan 2 kali Jumat ini hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Di mana-mana azan 2 kali Jumat kok. Kecuali di Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman sekali azan. Sekali azan, khatibnya pakai celana pula lagi. Nanti disediakanlah jubah nanti. Sediakan jubah. Makruh dia. Alah pakai celana, pakai baju pendek lagi khatibnya. Nanti disediakan imam. Nanti kalau khatib tu nampak dia pakai celana, nampak pakai baju pendek, sediakan jubah. Jubah, kalau tak ada jubah, gamis sediakan. Pak, mohon Buya pakai dulu gamis Buya, bilang. Makruh. Membentuk postur tubuh dia. Dia khatib malah lagi. Saya dah berapa kali Jumat di Masjid Baitur Rahman di sini, saya lihat khatibnya pakai celana dia. Kalau khatib pakai celana, pernah pula sekali dia pakai baju pendek pula dia. Pakai selendang yang kayak gini ni. Terlalu mudah dia. Khatib itu luar biasa. Khatib itu kedudukannya sama dengan 2 rakaat solat itu. Orang semua makmum rapi dia, pakai putih apa segala macam. Ngapa? Sedangkan kita yang mewakilkan kita yang jadi imam seperti itu, rusaklah. Rusak adab daripada adab Jumatnya. Ada satu hal yang tidak dipahami, yang saya kira mungkin tidak terpikirkan oleh kelompok-kelompok sebelah yang terkait dengan masalah sunnah. Artinya mereka mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Saya kira ajakan itu memang benar. Tapi yang tidak mereka pahami dan juga tidak mereka pikirkan ketika mereka hanya memfokuskan bahwa sunnah itu hanya sunnah Nabi. Sunnah itu ada 3. Ada sunnah Nabi, yaitu berarti perkataan Nabi, pekerjaan Nabi, dan iqrar, ya, takrirun Nabi, ketetapan Nabi. Kemudian sunnah itu juga ada sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan sunnah itu juga ada sunnah yang berarti thoriqoh, jalan yang baik, jalan baik, yang itu tidak dilakukan oleh Nabi atau sahabat, namun itu merupakan jalan yang baik. Untuk sunnah Nabi itu ditegaskan dalam sabda Nabi sendiri, alaikum bisunnati, kata Nabi. Jadi Nabi di sini memerintahkan agar kita itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Namun mereka tidak melanjutkan wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Sehingga dengan demikian, karena mereka demikian, maka banyak sekali dari sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin yang kemudian mereka anggap bid'ah. Padahal yang merekomendasikan sebagai sunnah itu adalah Nabi sendiri. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Semisal begini, semisal azan kedua di hari Jumat. Itu kan memang di masa Nabi gak ada. Itu digagas oleh khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman.
Lah, kemudian mereka mengatakan itu bid'ah, itu tidak benar. Karena apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin itu direkomendasikan oleh Nabi sebagai sesuatu yang sunnah. Nah, adzan kedua setelah adzan kedua di hari Jumat itu tidak dilakukan oleh Nabi, namun digagas dan dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Nah, ini yang tidak terpikirkan oleh orang-orang aliran sebelah, ya, orang-orang Wahabi, sehingga kemudian mereka misalkan dalam sebagian masjid ketika mereka sudah menguasai masjid itu, mereka mentiadakan adzan kedua di hari Jumat, di sholat Jumat itu, di proses khutbah di Jumat itu. Contoh yang lain misalkan seperti tarawih, mereka juga mengatakan bahwa tarawih dilakukan secara berjamaah itu bid'ah, padahal itu dilakukan oleh Sayyidina Umar di masa Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau dari konsep bahwa sunnah itu ada juga sunnah atau Khulafaur Rasyidin, maka berarti gagasan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin meskipun itu tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu tetap dikatakan sunnah. Seperti adzan kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman dan mengumpulkan jamaah bertarawih seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Nah, kemudian juga ada sunnah itu jalan yang baik. Seperti yang saya sampaikan misalkan tentang apa itu masalah wiritan. Banyak hadis-hadis yang mengatakan misalkan barang siapa setelah sholat maktubah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, dilanjutkan dengan membaca la ilaha illallah dan seterusnya itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walau kana mithla zabatil bahri, meskipun dosa-dosa itu seperti buih ombak di laut. Nah, dari sini, dari adat yang dijelaskan ketika Rasulullah menganjurkan berzikir, maka kan orang-orang kemudian melakukan inisiasi. Kalau dulu di bahasa Nabi menghitungnya pakai ini kurma, pakai biji kurma. Kemudian di zaman sekarang orang-orang menghitungnya dipakai tasbih. Bahkan sekarang kan sudah berkembang tasbih digital. Bahkan sekarang tasbih pun juga kita menggunakan HP ada. Dan ini merupakan sunnah atau thoriqoh yang artinya itu jalan yang baik. Oleh karena itu dalam sebuah hadis man sanna sunnatan hasanatan itu maksudnya thoriqoh yang baik. Bukan dipahami sunnatan hasanatan itu berarti apa yang telah dilakukan Nabi. Karena nanti ketika itu diartikan apa yang telah dilakukan Nabi atau perkataan Nabi atau takrir dari Nabi, maka bagaimana dengan sunnatan sayyi'atan? Berarti Nabi kan melakukan sunnah sayyi'ah. Oleh karena itu sunnatan hasanatan di sini itu maksudnya thoriqatan hasanah yang tidak dilakukan oleh Nabi atau bahkan mungkin tidak ditemukan di masa salaf. Seperti tadi masalah tasbih, ya kan? Itu kan mungkin Nabi tidak menggunakan apapun, hanya menghitung pakai jari-jari. Namun ketika misalkan orang itu menghitung pakai biji kurma atau sekarang pakai kayu kaukah dan yang lain, itu kan ada masalah. Namanya thoriqatan hasanah. Sehingga kemudian ketika ini dilakukan oleh orang-orang yang lain, maka penggagas pertama yang misalkan menggagas tentang adanya tasbih biar wiritan jelas, nah itu berarti telah mencontohkan suatu kebaikan. Contohnya lagi begini, misalkan banyak dari guru-guru kita itu menganjurkan misalkan kepada murid-muridnya, kamu baca sholawat ini 100 kali, 1000 kali, bahkan mungkin jutaan kali. Nah ini kan juga apa masalahnya? Gak ada masalahnya. Itu malah justru masuk man sanna sunnatan hasanatan. Apalagi misalkan guru kita mendirikan thoriqoh, di situ dibaca, mendirikan perkumpulan baca sholawat, itu juga masuk thoriqatan hasanatan. Sehingga apa janji Allah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Nah, makanya di sini sunnatan hasanatan ini jangan dipahami sunnah Nabi yang kemudian dihidupkan oleh kita yang ketika sudah mati dihidupkan. Tapi sunnatan hasanatan di sini thoriqatan hasanatan. Dan sunnatan sayyi'atan itu berarti thoriqatan sayyi'ah. Kalau ini sunnatan ini dikatakan sunnah Nabi, maka bagaimana dengan sunnatan kedua yang sayyi'atan? Itu berarti kan? Nah, oleh karena itu berarti sunnah itu ada 3. Ada sunnah Nabi, ada sunnah Khulafaur Rasyidin,
kemudian ada sunnah yang artinya thariqah. Setiap kebaikan apapun yang dianggap baik oleh masyarakat kita dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu merupakan masuk kategori sunnah. Mungkin itu, terima kasih.